anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang fabel. Namun, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan mempersembahkan ke kalian sebuah pantun, yaitu masak kolak jangan lupa pakai santan, lebih enak ditambah ubi talas. Tetap patuhi protokol kesehatan agar terhindar dari COVID-19. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke materi yang telah Ibu sampaikan tadi, adalah materi tentang fabel. Di sini di materi fabel ini Ibu gabungkan 2 KD sekaligus. KD yang pertama yaitu di 3.11, mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. 4.11 menceritakan kembali isi fabel atau legenda daerah yang sempat dibaca dan didengar. Sedangkan KD 3.12 menelaah struktur dan kaidah kebahasaan fabel atau legenda daerah yang didengar dan dibaca. 4.12 memerankan isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Untuk IPK-nya itu Ibu ambil hanya 3 IPK. Yang pertama, menemukan unsur intrinsik dari fabel yang dibaca. Yang kedua, menemukan struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita fabel. Dan yang ketiga, menceritakan kembali teks cerita fabel yang dibaca secara singkat. Kita lihat yang pertama untuk materi. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian. Pengertian dari fabel adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku layaknya manusia. Misalnya, ada hewan yang tertawa, ada hewan yang bermain, marah, sedih, dan sebagainya. Ingat, fabel juga merupakan cerita fiksi atau hayalan belaka atau tidak nyata. Nah, jadi adik-adik semua, itu merupakan pengertian dari fabel. Yang kedua, itu yang pertama tadi pengertian. Yang kedua, ciri umum dari fabel. Ciri umum dari fabel yang pertama itu adalah menggunakan tokoh hewan dalam penceritaan. Tadi sudah dijelaskan bahwa pengertian dari fabel itu seperti apa. Ada ciri umumnya yaitu yang pertama menggunakan tokoh hewan dalam penceritaan. Yang kedua, hewan sebagai tokoh dapat berperilaku sebagai manusia atau layaknya manusia. Berbicara, tertawa, menangis, dan lain sebagainya. Ciri yang ketiga, menunjukkan penggambaran moral dan karakter manusia serta dikritik tentang kehidupan di dalam cerita. Itu ciri yang ketiga. Sedangkan ciri yang keempat, penceritaannya tuh pendek, dia tidak panjang, dia hanya pendek saja. Yang kelima, menggunakan pilihan kata atau diksi yang komunikatif. Komunikatif di sini maksudnya mudah dipahami. Ketika adik-adik membacanya, adik-adik bisa paham, oh maksud dari cerita fabel ini adalah seperti apa. Itu yang dimaksud dengan komunikatif atau mudah dipahami. Yang keenam, menggunakan latar atau setting alam. Itu ciri umum yang keenam. Nah, itu adik-adik yang pertama tadi pengertian, yang kedua itu ciri umum dari fabel. Sekarang yang ketiga, jenis dari fabel. Fabel itu dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, jenis tradisional. Jenis fabel yang memiliki ciri cerita sangat pendek. Temanya sederhana, isinya biasa berupa petuah atau nasihat, dan memiliki sifat hewani yang lekat. Itu fabel tradisional. Ingat, fabel tradisional itu temanya sederhana, isinya berupa petuah atau nasihat. Yang kedua, fabel modern. Fabel yang memiliki ciri isi cerita pendek tetapi dapat juga panjang, berbeda dengan fabel tradisional. Kalau fabel modern ini bisa pendek, bisa juga panjang. Terus memiliki tema yang rumit
tokohnya memiliki karakter yang unik, temanya agak sulit. Nah, itu fabel modern. Dan yang ketiga, fabel fiksi ilmiah. Ya, jenis fabel ini memiliki semua unsur fabel, tetapi dalam penyampaian ceritanya dipengaruhi oleh unsur sains dan teknologi. Nah, itu adalah 3 jenis fabel. Yang berikutnya kita lihat lagi unsur-unsur intrinsik dalam fabel. Unsur intrinsik adalah unsur yang ada di dalam fabel itu sendiri. Unsur yang pertama, tema. Ingat, di dalam fabel itu ada tema. Gagasan utama dalam cerita. Kira-kira gagasan dalam fabel itu apa sebenarnya? Itu yang dinamakan dengan tema. Unsur yang kedua itu tokoh. Ingat, tokoh tadi yang di dalam fabel itu diambil dari binatang. Binatang yang berperilaku selayaknya manusia. Nah, itu tokoh. Selain tokoh, ada juga penokohan. Penokohan itu sendiri adalah sifat atau karakter dari tokoh dalam fabel. Yang berikutnya itu latar. Latar dalam fabel itu biasanya disajikan secara tradisional. Biasanya di hutan, di pantai, di laut, di pegunungan, di sungai. Itu secara tradisional. Latar itu ada latar waktu, latar tempat. Latar waktu itu biasanya pagi hari, sore hari, atau malam hari. Terus ada latar tempat itu seperti tadi yang Ibu sampaikan, ada pegunungan, ada di pantai, di hutan, dan sebagainya. Itu latar. Unsur yang berikutnya, alur. Alur merupakan jalan cerita. Alur itu ada 5 tahap. Atau jalan ceritanya ada 5 tahap. Ada pengenalan, ada komplikasi, ada klimaks, ada anti klimaks, dan penyelesaian. Sebentar nanti akan Ibu jelaskan lebih terperinci di struktur dari fabel. Alur itu ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Itu di alur. Sedangkan yang berikutnya, unsur yang berikut adalah sudut pandang. Sudut pandang kalau dalam bahasa Inggris adalah point of view. Sudut pandang itu sendiri merupakan bagaimana cara pengarang menempatkan dirinya pada cerita itu. Apakah ia menjadi orang pertama atau orang ketiga? Orang pertama itu aku, saya. Kalau orang ketiga, dia. Itu salah satu contoh dari sudut pandang itu sendiri dalam sebuah fabel. Terus yang terakhir itu amanat. Amanat itu adalah pesan moral yang terkandung dalam teks fabel. Setiap fabel itu ada amanat. Berarti pesan apa yang mau kamu ambil dari fabel itu sendiri. Itu untuk unsur intrinsik fabel. Jadi ingat adik-adik, unsur intrinsik fabel itu ada 6. Tema, tokoh, penokohan, latar, alur, sudut pandang, dan amanat. Oke. Yang berikutnya kita lihat lagi tentang struktur dan kaidah kebahasaan dari fabel itu sendiri. Untuk struktur dari teks fabel itu ada 4. Yang pertama, orientasi. Orientasi adalah pengenalan atau bagian permulaan pada sebuah cerita fabel. Bagian pengenalan ini bisa pengenalan tokoh, pengenalan latar tempat dan waktu, bisa juga pengenalan tema. Itu biasanya bagian permulaan dalam sebuah fabel itu dinamakan orientasi. Orientasi adalah pengenalan. Yang kedua itu komplikasi. Komplikasi adalah klimaks. Klimaks pada sebuah cerita yang berisikan puncak masalah yang dialami dan dirasakan oleh tokoh. Dengan kata lain, komplikasi adalah konflik atau masalah yang terjadi dalam fabel itu sendiri. Yang berikutnya, resolusi.
Resolusi adalah bagian teks yang berisi pemecahan masalah atau penyelesaian masalah yang dialami dan dirasakan oleh tokoh. Setelah komplikasi, setelah ada konflik atau masalah, ada yang namanya resolusi atau penyelesaian masalah. Dan struktur yang terakhir adalah koda. Koda adalah bagian akhir dari cerita yang berisikan pesan atau amanat yang terdapat dalam fabel itu sendiri. Nah, koda adalah pesan atau amanat yang terkandung dalam fabel itu sendiri. Itu adalah 4 struktur dalam fabel. Yang berikutnya, kaidah kebahasaan. Dalam menulis teks cerita fabel, kita perlu memperhatikan kaidah kebahasaan fabel itu sendiri. Kaidah kebahasaan dalam fabel itu sendiri antara lain, yang pertama, penggunaan kata sandang si dan sang. Contohnya, si semut, sang semut, atau si kancil atau sang kancil. Kalau di dalam fabel itu sering digunakan kata sandang si dan sang. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, kata kerja. Dalam fabel itu ada yang namanya kata kerja transitif dan kata kerja intransitif. Kata kerja transitif itu sendiri adalah jenis kata kerja yang muncul dengan keharusan disertai suatu objek. Contohnya, ibu membelikan adik mainan. Penjelasannya, predikat yang mengandung kata kerja transitif adalah membelikan, sedangkan objeknya adalah adik. Nah, jadi ingat anak-anak, kata kerja transitif adalah kata kerja yang keharusan objeknya dimunculkan. Itu harus dimunculkan dalam kata kerja transitif. Sedangkan kata kerja intransitif itu sendiri adalah kata kerja yang ketika berada di posisi predikat, kata kerja tersebut tidak membutuhkan adanya objek. Namun sebagai gantinya, kata kerja intransitif biasanya akan diikuti dengan unsur atau kata lain dengan posisi sebagai pelengkap. Contohnya, aku bertemu dengannya kemarin malam. Penjelasannya, predikat yang merupakan kata kerja intransitif adalah bertemu. Untuk objeknya tidak ada, namun pelengkapnya adalah dengannya. Jadi adik-adik, kata kerja transitif dan kata kerja intransitif, kata kerja transitif itu membutuhkan objek, sedangkan intransitif itu tidak membutuhkan objek, namun harus ada pelengkap. Itu untuk kata kerja. Yang berikut kaidah kebahasaannya yaitu penggunaan kata keterangan tempat dan waktu. Iya, keterangan tempat dan waktu. Ibu kasih contoh, kalau keterangan tempat, di sebuah gunung hiduplah sang kancil dengan ayahnya. Nah, itu keterangan tempat. Kalau keterangan waktu, di pagi hari yang cerah, kupu-kupu sedang bermain bersama kakak dan adiknya. Itu contoh keterangan tempat dan waktu. Sedangkan yang berikut untuk kaidah kebahasaan yang berikut adalah penggunaan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Untuk kalimat langsungnya, contohnya, kenapa kalian membawa makanan yang sangat banyak itu masuk ke sarang kalian? Sang semut menjawab, kami melakukannya agar kami tidak kelaparan ketika musim dingin tiba. Ingat, kalimat langsung itu harus menggunakan tanda petik. Itu merupakan ciri kalimat langsung yang paling utama, yaitu harus menggunakan tanda petik. Itu kalimat langsung. Sedangkan kalimat tidak langsung, contohnya, Clarissa mengatakan bahwa dia akan bermain ke rumahku besok pagi. Salah satu ciri kalimat tidak langsung adalah tidak menggunakan tanda petik. Ya, itu ada ciri penggunaan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Oke.
Yang berikutnya, konjungsi pertentangan. Contoh konjungsi pertentangan di sini adalah namun atau hanya, dan masih banyak lagi. Ibu hanya kasih contoh, itu ada 2. Contohnya, namun sang belalang lupa bahwa dia harus mengumpulkan makanan. Itu konjungsi pertentangan. Yang berikutnya, penggunaan kata hubung, lalu, kemudian, akhirnya. Contoh, ingat, lalu dan kemudian pada dasarnya bermakna sama. Itu di situ dia kegunaannya itu adalah penghubung antar kalimat dan intra kalimat. Bagaimana anak-anak? Sudah paham kan? Itu adalah materi tentang fabel kita, yaitu di KD 3.11 dan 3.12. Sekian dan terima kasih.